Kita ambil contoh, ini air. Sampai sekarang sedunia ini tidak ada yang bisa bikin air. Ya, air ini milik Allah, bukan milik kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sampai kita dikasih minum. Jangan dikira sederhana air segelas ini, Pak. Ini besar sekali biaya. Jangan hanya melihat air segelas ini cuma 500 rupiah. Coba kita pikirkan, renungkan. Air ini oleh Allah diletakkan dalam tanah. Ya, ada yang keluar mata air, ada yang dibor. Nah, kalau dibor, kita pakai bor besi. Berapa orang yang terlibat dari besi? Mulai dari menambangnya sampai menjadi besi. Setelah jadi besi dirakit menjadi alat untuk pengobor. Berapa orang yang terlibat dengan alat ini? Mulai dari pembuatannya, perakitannya sampai diantarkan ke distributor. Dengan mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil itu? Nah, sampai distributor lalu diberikan sampai kepada konsumen. Nah, sampai dipakai oleh pemakai. Nah, ketika ngebor itu berapa orang yang terlibat dengan pengeboran? Belum lagi mobil yang dibawa pakai bensin, berapa orang yang terlibat dengan bensin itu? Nah, setelah dibor air keluar lalu dikemas pakai plastik. Pakai plastik ini pakai mesin lagi. Berapa orang yang terlibat dengan mesin plastik ini? Setelah jadi di sini dikemas, berapa orang yang terlibat dengan kemasan plastik ini? Sampai akhirnya diberikan ke distributor, sampai kepada penjual, sampai ke konsumen, sampai ke meja ini. Masya Allah, Bapak, ribuan orang, Pak, yang terlibat dengan segelas air. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh kita takkan mampu kita mendatangkan segelas air ke meja. Nah, ini milik Allah. Nah, ketika kita minum, ingat Allah atau tidak? Kalau begitu kita minum ingat Allah, tanda syukur. Tapi kalau kita minum tidak ingat Allah, tanda kufur. Kenapa kufur? Maling, Pak. Maling punya Allah. Nah, makanya kullu amrin zibalin famabda bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta. Segala sesuatunya ada hikmah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, dia terputus. Nah, jadi kita meminum air, ingat Allah tanda syukur. Tidak ingat Allah tanda kufur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua belajar tarekat itu belajar zikir, belajar melatih lidah dan melatih hati. Ya. Kenapa dua ini yang kita latih? Karena dua inilah alat yang bisa digunakan ketika orang akan mati. Kalau lidah masih fasih, kita ucap la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini bukan tawaran murahan Bapak Ibu, ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Untuk bisa Nabi memberi syarat, ya. Matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah semasa kita masih sehat, insya Allah mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini artinya Rasul menganjurkan kita supaya banyak-banyak dulu, biasakan dulu lidah ini mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang tanya ke diri kita sendiri, berapa kali kita nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam? Makanya kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari sahabat Allah Bismillah, setiap selesai sholat fardu minimal 165. Minimal
setiap selesai sholat fardu. Dalam hadis Nabi disebutkan, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a min. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Maka sebagian orang menyebutnya ini zikir wathaqah, zikir pembebasan diri dari api neraka. Maka kalau sebagian ulama itu mewajibkan murid-muridnya itu selesaikan dulu zikir 70.000. Ya, tapi di Suryalaya para sahabat tidak mewajibkan itu. Asal continue saja kita zikir 165 selesai sholat itu, lama-lama sampai juga 70.000 kan. Asal istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau lidahnya sudah keluh, sudah nggak bisa ngomong lagi, kan banyak kita perhatikan jauh hari belum mati udah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah, satu-satunya alat yang kita bisa gunakan adalah hati. Nah, kalau hati ini waktu sehat tak pernah dilatih gimana cara hati zikir, khawatir Pak, begitu mau mati kalang kabut, nggak bisa berenang di lautan lepas, tak ada pegangan, kelelep itulah. Katanya kepingin selamat. Nah, untuk bisa selamat gunakan alat. Pertama lidah, yang kedua hati. Ada yang ketiga lagi namanya zikir anfusiyah. Jadi mengikuti aliran nafas. Nah, kita harus belajar kepada mereka yang ahlinya. Nah, lanjutan dari itu ada satu istilah dalam tasawuf. Ketika dia tiada tapi ada, bagaimana kita bersikap? Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tapi ada di samping. Kita tahu, bahkan melihat orang kampanye, menyaksikan orang lagi mati, kan tahu kita tiada di dalam tetapi kita ada. Bagaimana kita bersikap? Nah, di sini perlu kajian ilmu ma'rifat. Tanpa kita kaji dalam ilmu ma'rifat nggak akan ketemu Pak. Nah, itu gunanya kajian.